Maritim, apa kabar? Kita jumpa lagi di YouTube Museum Maritim Indonesia. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan salah satu pelabuhan penting di Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Dan kali ini saya didampingi oleh Kang Andi. Kang Andi, gimana Kang Andi? Ya, halo kawan maritim, apa kabar? Ya Bu, kita akan membahas Pelabuhan Tanjung Perak yang pembangunan pelabuhannya bersamaan dengan Pelabuhan Tanjung Priok, Ibu. So, mungkin kita akan bahas langsung tentang Pelabuhan Tanjung Perak. Oke, ya. Oke, kawan maritim yuk. Terletak di kota Surabaya, Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok, dan juga sebagai pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur. Sebenarnya, Hindia Belanda telah merencanakan Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 1875. Itu tidak jauh dari pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1877. Sempat terbengkalai selama beberapa waktu, kemudian Pelabuhan Tanjung Perak mulai direalisasikan untuk dibangun pada tahun 1910 oleh dua arsitek yang didatangkan langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dua orang ahli yang didatangkan dari Belanda tersebut yaitu Profesor Dr. Krauss dan G.J. de Jong untuk memberikan saran mengenai rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kawan maritim, Pelabuhan Tanjung Perak merupakan perkembangan lebih lanjut dari Pelabuhan Kalimas yang terletak di muara Sungai Kalimas. Tempo dulu, kapal-kapal dagang berukuran besar hanya bisa berlalu lalang di Selat Madura hingga perairan Surabaya. Kemudian, untuk bongkar muat barang-barang kargonya, digunakanlah kapal-kapal kecil yang akan menelusuri Sungai Kalimas hingga mencapai pelabuhan utama yang pada waktu itu merupakan jantung perdagangan kota Surabaya. Dan di lokasi itu terdapat jembatan yang dikenal dengan Rode Brug atau Jembatan Merah. Ya, ini kita lihat dari maket Pelabuhan Tanjung Perak. Pertama kali dibangun pelabuhan di sebelah barat Sungai Kalimas. Nah, kawan maritim, beginilah kondisi Sungai Kalimas dahulu, dipenuhi oleh kapal-kapal kargo kecil yang akan menelusuri Sungai Kalimas hingga ke Jembatan Merah. Jembatan Merah ini juga merupakan saksi bisu pertempuran 10 November 1945. Dengan selesainya pembangunan tambatan di bagian barat muara Sungai Kalimas, kapal-kapal besar kemudian dapat melakukan bongkar muat. Pelabuhan Kalimas selanjutnya berfungsi untuk melayani angkutan tradisional dan kapal-kapal layar. Dan pelabuhan yang terletak di Jembatan Merah secara perlahan mulai ditinggalkan. Perubahan bentuk kota Pelabuhan Surabaya yang pada awalnya didominasi arah utara selatan sepanjang Kalimas ini sedikit demi sedikit mulai berubah karena transportasi jalan darat, jalan kereta api dan tram yang menggantikan peran Kalimas. Namun begitu, jalan raya utama maupun rel kereta api dan tram ini cenderung untuk mengikuti aliran sungai yang mengalir dari alas selatan ke utara kota yang menuju ke pelabuhan. Satu yang menarik yaitu kawan maritim, gedung Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Perak yang
ternyata merupakan gedung heritage atau gedung cagar budaya yang sudah sangat tua usianya. Ini gedungnya yang warna hijau ini. Gedung ini berfungsi sebagai menara pengawas sekaligus mercusuar penanda lokasi pelabuhan Tanjung Perak pada awal abad ke-20. Tahun 1905, kota Surabaya ditetapkan sebagai kota madya atau gemeente menurut sistem pemerintahan kota di Belanda. Didukung oleh pelabuhan yang modern, kota Surabaya tumbuh menjadi perkotaan yang modern. Jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 1905 mencapai 150.188 jiwa, yang terdiri dari 8.063 orang Eropa, 124.473 orang Indonesia, 14.843 orang China, 2.482 orang Arab, dan 327 orang Timur Asing lainnya. Pada tahun 1908, Hindia Belanda juga membangun sebuah pelabuhan angkatan laut yang modern. Nah, kawan maritim, ini kapal-kapal perang yang berada di pelabuhan Tanjung Perak pada awal abad ke-20. Selain kapal perang, terdapat juga kapal selam yang terparkir di sana. Kini, pelabuhan Tanjung Perak menjadi pelabuhan terbesar kedua setelah pelabuhan Tanjung Priuk dengan kedalaman laut mencapai 16 meter dan arus barang mencapai hampir 4 juta teus per tahunnya. Hai Kang, lagi apa nih? Aduh, iya Bu, lagi saya sedang menikmati keadaan atau keindahan pelabuhan Tanjung Perak Bu, yang di Surabaya Bu, seperti itu Bu. Ini salah satu tempat ya? Iya Bu, selfie ya? betul Bu, ini yang ada di Museum Maritim. Oke. Seperti itu Bu. Aduh, menarik sekali loh sejarah tentang pelabuhan Tanjung Perak, dan mudah-mudahan kita akan bisa juga mempelajari pelabuhan lainnya. Dan kawan maritim, bagaimana? Menarik bukan informasinya? Nah, ini mereka pasti juga puaslah dengan informasi yang diberikan oleh Kang Andi. Iya Bu, harus puas ya kawan maritim, supaya nanti kita tetap memproduksi video-video di Kabar Maritim setiap hari Jumat pukul 8.30 Bu. Seperti itu. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment supaya kita bisa tampil terus. Nah, saya kira kita akan lanjut dengan yang lain. Sebelumnya kita akan ucapkan kamu, aku, cinta maritim, kawan maritim.